Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel, dan firman Tuhan menguatkan Yosua untuk mempercayai Tuhan dalam melangkah memimpin bangsanya untuk mengalami janji Tuhan. Ayat ini berbicara juga kepada kita. Seringkali dalam perjalanan hidup ini ada tantangan dan berbagai masalah dalam situasi kehidupan yang hendak melemahkan kita, membuat kita kehilangan semangat dan kekuatan hati, dan bahkan putus asa. Dalam situasi pandemi saat ini misalnya, banyak orang yang mengatakan tidak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, dan berbagai kata-kata negatif lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi apa yang terdengar melemahkan semangat bukan berarti sesuatu yang benar. Maukah kita percaya kepada perkataan orang, ataukah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Selalu ada peluang dalam kesulitan, selalu ada mujizat dalam kemustahilan. Yosua bisa saja memilih percaya kepada perkataan sebagian orang dari bangsanya yang melemahkan hatinya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Yosua menetapkan hatinya untuk percaya kepada perkataan firman Tuhan. Kadangkala saudara, bukan perkataan orang yang melemahkan kita, tapi perkataan hati kita sendiri, pikiran-pikiran kita, kekhawatiran kita itu yang melemahkan kita. Tapi hari ini saudara, saat ini, mari tetapkan hati kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat ini, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati." Kita harus bertindak dari diri kita saudara. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk melangkah. Meskipun apa yang nampak di depan mata kelihatannya menakutkan, menggentarkan, dan mencemaskan. Tapi mari kita kuatkan hati dan percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dan akan kita alami. Meskipun keadaan kita saat ini mengalami persoalan yang berat, tapi sekali lagi saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Ingatlah pada janji-janji firman Tuhan. Berkatakanlah janjinya. Berdoalah dengan mengucapkan janji Tuhan. Dan jangan biarkan keputusasaan menguasai diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan Yosua mengalami bukti. Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14, tertulis perkataan Yosua di masa tuanya. Ia berkata, "Satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Janji Tuhan kepada umatnya yang dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian digenapi dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, kita hanya perlu mempercayai Tuhan dan melangkah dalam iman. Janji Tuhan ya dan amin, dan pasti terbukti dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan utama mengapa kita harus kuat dan teguh hati adalah karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 ini firman Tuhan berkata, "Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Mari ingat saudara, nama Tuhan Yesus yang disebutkan dengan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita.
Dan ingatlah janjinya dalam Matius 28 ayat 20, bahwa Ia menyertai kita. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia datang kembali menyertai kita semua. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Tantangan dan kesulitan dalam hidup boleh ada, tapi jangan takut dan jangan tawar hati, sebab ada Tuhan yang beserta dan memberikan pertolongan. Penyertaan Tuhan adalah modal yang sangat lebih dari cukup buat kita, untuk kita dapat melangkah dalam kemenangan. Malam ini saudara, mari kita bersyukur dan menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati saudara. Jangan kecut dan tawar hati, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Mujizatnya pasti terjadi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan kuasanya tidak pernah terlalu kecil untuk memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melalui hari ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Tanpa-Mu ya Tuhan kami tidak mampu. Segala keberhasilan dan semua situasi yang sulit yang bisa kami lalui, itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur malam ini ya Tuhan, kami ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menyadarkan kami akan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Keadaan dan situasi seringkali melemahkan hati kami. Perkataan-perkataan orang, bahkan perkataan-perkataan dalam pikiran kami sendiri, seringkali melemahkan kami. Tapi saat ini ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau menguatkan hati kami Tuhan, meneguhkan hati kami dengan berlandaskan pada kebenaran firman-Mu, berlandaskan pada janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Janji-Mu ya dan amin, dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan, pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, agar kami dapat tidur dengan nyenyak, dan kembali Tuhan membangunkan kami di pagi hari dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.